Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 Desember 2023. Kita berada di pertengahan bulan Desember menjelang akhir tahun. Wah, biasanya akhir tahun memang orang-orang itu udah mulai pada sibuk mikirin liburan, teman-teman. Musim dingin, ya kan? Mungkin di negara-negara belahan Eropa, Amerika, mereka nggak bisa leluasa untuk berpergian karena mungkin tertimbun salju bandaranya dan lain sebagainya. Biasanya akan ambil cuti lebih awal, teman-teman. Jadi ya, kita akan masuk musim dingin dan tentunya para pemerintahan, governance itu mungkin juga akan mengambil libur panjang mereka juga, sehingga data-data yang penting dari perekonomian itu rilis biasanya di pertengahan, teman-teman. Minggu depan atau mulai besok ya, kita akan dapat beberapa data yang cukup penting yang kita untuk kita perhatikan, teman-teman. Di hari Selasa kita akan dapat data penting dari European, yaitu data inflasi CPI dan juga core CPI. Dari Amerika Serikat di hari Selasa masih akan ada data soal housing, ya, data tentang perumahan. Lalu di hari Rabu lanjut akan ada data soal CPI, inflation dari Inggris, kemudian juga ada penjualan rumah lama dari Amerika Serikat, dan juga crude oil inventory. Lalu di hari Kamisnya akan ada soal decision rate ya untuk Indonesia. Saat ini suku bunga di Indonesia itu ada di 6%. Cocok nih buat teman-teman yang suka deposito rupiah di Indonesia. Kemudian juga ada data soal GDP untuk US. Itu sih data pentingnya. Kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk Amerika Serikat, teman-teman, di hari Kamis, sorry. Di hari Kamis, kemudian di hari Jumat, Inggris holiday, tapi ada beberapa data yang lain seperti Fed Balance Sheet dari Amerika Serikat, kemudian juga ada Core Durable Goods Order, PCE, Core PCE Inflation ya, dari Amerika Serikat juga akan rilis di hari Jumat. So, menurut saya hari Jumat ini bakalan sangat-sangat penting, teman-teman, untuk kita nanti. Diprediksi sih inflasi akan turun lagi, teman-teman, 0,1%. Kemudian juga ada new home sales dari Amerika Serikat hari Sabtu, nggak terlalu gimana-gimana newsnya. Jadi itu beberapa news yang akan kita dapetin di minggu depan. So, prepare untuk volatility yang lebih signifikan lagi untuk market. Teman-teman, di perdagangan kemarin ini ada data soal Satoshi Talk ya, dari Satoshi Talk mengungkapkan saat ini NFT ordinals ya, artinya yang bergerak di jaringan Bitcoin ini, Bitcoin ordinals itu, koin-koinnya, token-tokennya itu lagi dalam tren rally yang lumayan bagus, teman-teman. Di bulan November ini trennya sangat-sangat bagus sampai di Desember sekarang. Jadi November, Desember udah sekitar 2 bulan, ya kurang dari 2 bulan, trennya itu bener-bener tinggi, teman-teman. Artinya ada peningkatan nih yang terjadi dan didominasi di jaringan Bitcoin. Yang kedua ada Ethereum, terus juga Solana. Sisanya ya kecil-kecil semua. Jadi ini adopsi NFT itu lagi masif banget di jaringan Bitcoin, teman-teman. Itu dari data NFT. Kemudian juga ada kabar yang kurang bagus, teman-teman. Ini aku cek ya, ada sebuah address yang berhasil melakukan pembobolan, melakukan hacking ya, NFT trader exploiter. Dan NFT yang berhasil dicuri itu Mutant Ape Yard Club. Ya, ini NFT yang lumayan mahal, teman-teman, meskipun ya nggak semahal Bored Ape ya, tapi Mutant Ape ini bisa dibilang kasta keduanya. Jadi sudah ada yang dicuri, teman-teman, dan ini banyak banget. Ada wow NFT juga. Ini dieksploit ya. Wah, parah banget sih. Ini yang kecurian pasti mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Ada berita lagi yang lain datang dari Binance US. Dikabarkan Binance US ini akan diinvestigasi kembali, teman-teman. SEC bersiap untuk melakukan pemeriksaan virtual terhadap sistem teknologi dan perangkat lunak Binance US. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung dan melibatkan Binance di kemitraannya dengan Amerika Serikat, kemudian Binance US, dan juga Changpeng Zhao, teman-teman.
Pihak-pihak yang terlibat baru-baru menyerahkan laporan status bersama dengan pengadilan yang merinci proses pembuatan dan penyimpanan dokumen yang sedang berlangsung. Inspeksi virtual terhadap teknologi Binance US diusulkan dalam waktu dekat. Jadi masih belum selesai kasus dari Binance ini, teman-teman. Runtutannya banyak sekali. Kemudian dari salah satu proyek kripto, Fed, teman-teman, ada Fetch AI ya yang akan melakukan upgrading. Ini dilakukan di Januari 2015. Bakalan mulai, teman-teman. Jadi ya bisa jadi networknya akan down sementara, ada temporary downtime. Jadi mainnetnya sudah diumumkan secara personal sekarang ya, dan ini akan dilakukan di proposalnya akan diajukan di Januari tanggal 8 dan akan dimulai untuk upgradingnya itu di tanggal 15 2024. Jadi tahun depan, teman-teman. Ada upgrade untuk jaringan Fed AI. Ini sentimen yang bagus. Kemudian juga sentimen upgrade juga datang dari STX. Bitcoin Ecosystem Accelerator XTX Investment ini baru aja meluncurkan prospek Nakamoto Upgrade namanya, teman-teman. Jadi tujuannya yaitu untuk long term value ya terhadap project dari Stack atau nama tokennya STX, teman-teman, yang mana ini bisa menjadi salah satu layer kedua milik jaringan dari Ethereum yang tugasnya tentunya adalah untuk memfasilitasi banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi pada jaringan Bitcoin yang tidak mampu mereka kelola sendiri. Karena kan jaringan Bitcoin udah terkenal lambat ya, teman-teman. Apalagi muncul ordinal, semakin lambat lagi. Jadi layer kedua dirasa perlu, dan Stack sudah bersiap untuk overloadnya atau banyaknya jaringan atau transaksi yang masuk di jaringan Bitcoin supaya mereka bisa menyediakan yang namanya solusi terhadap ya kemacetan ataupun overloadnya jaringan dari Bitcoin ini. Jadi ini juga good news untuk Stack, teman-teman. Kemudian Shiba Inu pun juga ini udah mulai ada tanda-tanda prepare untuk big announcement Askus sama Thesis. Kabarnya akan ada surprise di akhir tahun. Wah, kita nggak sabar nih nunggu apa nih, ada project apa nih yang akan dibagikan oleh Shiba Inu ya, teman-teman. Jadi sementara kalau kita perhatikan memang dari Shiba Inu kemarin kan sudah meluncurkan Shibarium. Di awal perilisannya peningkatan adopsi lumayan semakin banyak, holder juga semakin banyak, teman-teman, dan semoga sih dengan adanya announcement terbaru ini akan bikin juga pergerakan yang signifikan terhadap harga meme token Shiba Inu. Selain itu ada berita yang positif datang dari ICP. Nah ini teman-teman yang kemarin sempat FOMO nih, wah ini ICP kenapa nih naik lumayan signifikan dan lain sebagainya ya. Jadi ICP ini baru aja mengumumkan kemitraan strategis dengan Gaudi Knowledge Association dan juga Moon Labs. ICP akan menjadi mitra untuk proyek Web3 antara Gaudi Knowledge Association dan juga The Moon Lab. Kami mengungkapkan kolaborasi resmi yang disetujui antara ICP, Gaudi dan juga Moon Lab. Yang bertujuan untuk menciptakan kembali infrastruktur seni, kemudian blueprint desain ya, dan juga metaverse di ICP. Nantikan proyek inovatif bersejarah Web3 kami. Dan ini akan menjadi announcement besar untuk bulan Maret. Jadi ini adalah berita terbaru dari ICP. That's why kemarin cukup bagus ya, teman-teman, peningkatan yang signifikan terjadi pada ICP. Dan ya acara gala dinernya menurut saya ini dihadiri oleh banyak orang, dan menurut saya orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam proyek Web3. Ini keren sih untuk ICP. Jadi kalau harganya kemarin menguat ya jangan pesimis juga, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari analisa yang lain ya, ada CryptoCon yang baru aja memperbarui analisanya. Di beberapa waktu kemarin saya sempat lihat postingan dari dari CryptoCon ini ya, kita juga sudah spill di YouTube, teman-teman. Dan sekarang dia baru aja memperbarui dan kayaknya udah mulai goyah nih, teman-teman. Baru saja mereka bikin target baru. Ini berarti bahwa Bitcoin membuat siklus berada di posisi pertengahan atas 45.000. Jadi target sebelumnya dari CryptoCon sendiri adalah menargetkan Bitcoin kembali rally ke 45.000.
Jika ini benar, maka bisa saja koreksi standar telah kejadian. Jadi bisa jadi mereka melihat Bitcoin sebenarnya sudah masuk fase taking profit saat ini, teman-teman. Dengan target mereka ada di 28 sampai 32, merupakan area yang menarik untuk koreksi kali ini. Saya pikir perlu waktu sekitar 1 hingga 2 bulan untuk fase koreksi tersebut. Ya, kira-kira di Januari sampai Februari. Mudah-mudahan kita bisa melangkah lebih tinggi. Namun saya yakin resiko lebih besar daripada pemanfaatan momentum saat ini. Jadi meskipun mereka sudah membuat analisa terbaru dan melihat bahwa sekarang fase koreksi itu adalah tahap yang wajar, ya, kita udah masuk di cycles kelima dan udah waktunya untuk koreksi, teman-teman, dengan target tadi di kisaran 28 sampai 32 ribu, tapi CryptoCoin juga melihat bahwa potensi untuk ke level sana juga cenderung risiko. Jadi kalau teman-teman berusaha memanfaatkan untuk short market, itu juga tidak lepas dari yang namanya risiko. Gitu sih teman-teman. Kemudian juga ini berita mengejutkan nih. Tiba-tiba aja Solana Saga ya teman-teman, salah satu handphone Web3 yang mereka sudah bikin, itu tiba-tiba dikabarkan sudah sold out nih. Saga sudah terjual. Kami tidak dapat menggambarkan betapa kami menghargai dukungan Anda. Lah emangnya dirilis berapa jumlahnya? Kenapa bisa laris banget? Padahal kalau kita lihat dari ponsel pertamanya, Saga pun ini nggak terlalu diminati teman-teman, karena kabarnya harganya kemahalan gitu. Jadi ini tiba-tiba ponsel yang terbaru ya, itu udah sold out aja. Ya nggak tahu sih teman-teman. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari Bitcoin? Bitcoin di perdagangan kemarin bertahan di kisaran 42.300. Sempat turun ya teman-teman ke kisaran 41.000. At the end of the day akhirnya kembali recover lagi, kembali menguat. Dengan posisi sekarang menurut saya pergerakan Bitcoin juga masih cenderung sideways. Dari data yang lain di XY di perdagangan kemarin meningkat 0,5%, 0,63%. Kemudian gold udah mulai aksi taking profit, kemudian S&P 500 juga kurang lebih sama. Dari Bitcoin sendiri dia mengalami koreksi tapi belum menunjukkan apa ya, koreksi yang cukup dalam. So far masih bertahan di level saat ini, menurut saya masih mengindikasikan bahwa Bitcoin ini masih cukup banyak peminatnya. Dari volume perdagangan pun juga cenderung masih tinggi dan smart money juga masih cenderung stay di market. Itu dari time frame daily, pergerakan Bitcoin juga masih ambigu teman-teman, tapi ada beberapa indikasi yang memang memperkuat sebenarnya kalau Bitcoin ini dalam tekanan jual. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan kemarin itu kecil ya, dan hari ini pun juga closingnya tampaknya bakalan kecil juga teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat dari struktur market juga dia sudah membuat lower low baru, artinya adalah ini udah tanda-tanda Bitcoin masuk ke fase atau tahap koreksi. Meskipun sebenarnya kita masih membuka peluang nih untuk Bitcoin mengalami spike up naik lagi teman-teman. Cuman mungkin yang lebih kecenderungan saat ini ya, yang lebih dominan itu adalah koreksi terhadap Bitcoin. Koreksi itu bukan berarti harganya bakalan ngedump teman-teman. Bisa jadi koreksinya hanya flat. Bisa jadi hanya sideways, datar, tapi cenderung turun. Itu juga possible, tapi artinya adalah mungkin trend rally atau kenaikan yang ngepam kayak kemarin-kemarin itu belum bisa kita temukan dalam jangka waktu dekat. Itu yang dimaksud dengan koreksi. Jadi teman-teman jangan salah tangkap baru bilang koreksi, wah Bitcoin dump. Enggak seperti itu teman-teman. Dump itu ketika bear market. Biasanya seperti itu. Kalau kita perhatikan sih untuk posisi sekarang BTC dominance itu masih stabil, sideways. Beberapa koin masih dalam tren yang bagus. Teman-teman, beberapa lagi enggak ya. Shiba Inu yang ada sentimen negatif, sentimen positif udah rally 12% di perdagangan kemarin. Kemudian Cardano juga masih agak-agak strong, tapi ya gitulah udah mulai masuk ke fase koreksi juga. Kita mungkin lihat sebentar ICP ya, karena banyak yang request ICP. ICP ini apakah menarik atau enggak? Ya tadi kita udah lihat beritanya mereka pengen bikin yang namanya metaverse yang akan diluncurkan, dan secara teknikal saya melihat ICP juga cenderung positif untuk sekarang. ICP ini ingat dia udah downtrend cukup parah. Dari bear market 2021 dia terus mengalami penurunan teman-teman, dan sekarang momentumnya sangat baik. Volume perdagangan dari ICP meningkat tajam, kemudian smart money-nya juga sangat antusias di market. Kenaikan 42% saya rasa saat ini masih akan berpeluang untuk kembali rally sampai target di sini di
dolar teman-teman. Sekarang kan masih di 10 dolar, tapi teman-teman juga nggak boleh FOMO ya, karena kenaikan yang terjadi ini sangat-sangat signifikan dalam beberapa waktu saja. Level support yang bisa diperhatikan ada di kisaran 9,8 dolar untuk saat ini untuk ICP. Jadi kenaikannya ini menurut saya cukup wajar. Cukup wajar karena memang downtrend yang sudah cukup berkepanjangan dan dia baru dapat momentum kenaikan itu di bulan Oktober kemarin, naik dikit sampai 5 dolar akhirnya ngepump. Karena memang akumulasi udah cukup dilakukan oleh whales cukup panjang, teman-teman. Itu sih buat ICP. Kalau balik lagi ke posisi Bitcoin, saya rasa masih akan korektif aja, teman-teman. Untuk saat ini, saya sendiri masih dalam posisi pegang posisi ya, sama seperti portfolio saya yang kemarin, yang mana teman-teman bisa lihat di grup atau komunitas Telegram kita, teman-teman. Jadi saya sempat sharing untuk portofolio saya, khususnya di exchange toko kripto. Saya simpan di beberapa exchange sebenarnya, cuman ini yang kita posting adalah di toko kripto. Aset saya masih sebagian besar di USDT karena saya sudah melakukan taking profit separuh. Sisanya ada GRT, Ethereum, dan juga Matic, itu masih saya hold, teman-teman. Jadi kan sebelumnya kayak gini nih. Sebelumnya didominasi sama Ethereum, GRT, sama Matic. Sisanya kecil-kecil. Saya tidak pegang USDT sebelumnya, ini di 6 Desember, tapi akhirnya saya taking profit juga dan saya sudah posting yang terbaru. Jadi saya udah taking profit separuh dan saya belum melakukan taking profit lanjutan, teman-teman. Ekspektasi saya ada kenaikan lebih lanjut lagi, tapi kalau itu pun tidak terjadi dan Bitcoin mengalami koreksi ya nggak masalah. Saya masih punya dana yang bisa saya gunakan untuk serok barang di bawah lagi. Jadi buat saya sih gitu aja untuk Bitcoin. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian pengen join nih di komunitas kita, bisa, teman-teman bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Serta kita juga punya portal informasi terbaru ya, di mana kita akan selalu update untuk berita-berita terbaru di dunia kripto. Buat kalian yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.